Selamat pagi, saudara jemaat yang kasih Tuhan. Puji Tuhan kalau pada hari Minggu yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama kembali. Semoga cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah pagi hari ini, mari kita ambil waktu untuk bersatu sejenak. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala hal yang baik, segala hal yang boleh kita nikmati dalam kehidupan ini, semuanya datang dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan yang sempurna buat kami, untuk rencana-Mu dalam kehidupan kami selalu indah adanya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tidak ada alasan untuk kami untuk tidak mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Berikan syukur-Mu bagi Dia. Haleluya, haleluya. Bapa kami di surga, pagi hari ini Bapa kembali berkumpul bersama, ucap syukur buat segala pertolongan penyertaan sepanjang minggu ini Tuhan. Kau telah memberikan kami berkat-Mu, Kau telah berikan kesehatan, Kau telah menolong kami Bapa, sehingga pagi hari ini Bapa kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, untuk kami beribadah padamu yang Bapa di surga. Menyerahkan kepada kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kau pimpin, Kau tolong Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kau berikan berkat, berikan sukacita bersama di tempat ini. Kau berkat pada pagi hari ini, Kau menyertai di awal sampai selesainya nanti. Kau menolong setiap pelanggan pada pagi hari ini Bapa. Beri hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau pakai, Kau urapi ke lidah bibirnya untuk menyampaikan apa yang diisi hati-Mu bagi semua di tempat ini Bapa. Kami serahkan kepada kami pagi hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara yang dapat mengganggu pada ini, yang bersatu hati kepada kami jadi dalam nama Yesus. Dan kami minta kuasa Roh Kudus saja yang berkaitan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, penuhi hati kami dengan ucapan syukur. Siapkan hati kami, siapkan seluruh hidup kami untuk kami memuji muliakan nama-Mu. Siapkan hati pikiran kami Bapa untuk kami menerima firman-Mu Bapa. Serahkan kepada kami dalam tangan-Mu, Kau curahkan berkat-berkat-Mu, Kau curahkan sukacita-Mu bersama tempat ini Bapa. Dan biarlah segala hormat, puji dan syukur kami tuhankan kepada kami besar kepada kami saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selamanya. Haleluya.
Segala pujian syukur
datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus hidup kami tak layak di hadapan-Mu. Memuji kami, Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau selalu setia, Tuhan. Dan ajarkan kami untuk lebih setia lagi, Tuhan. Tangguhkan hati kami, Tuhan. Tangguhkan hati kami. Bagimu Tuhan, dan juga pujian tadi boleh menjadi refleksi Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk memuji-Mu Tuhan, layakkan kami untuk berada di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Biar pujian kami, biar kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Engkau bersamanya. Kami siap untuk memuji menyembah nama-Mu lebih dan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama amin. Haleluya. Kita boleh katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini begitu indah hadirat Tuhan, kita menikmati bersama-sama. Dan juga selamat datang seluruh jemaat di GPD Kota Wisata, dan selamat datang teman-teman dari Sayang. Kita bisa bersama-sama berkumpul. Mari kita suarakan haleluya bersama-sama 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita lambaikan tangan ke kiri kanan, saja jangan dicopot, dan berdiri dari depan. Haleluya.
kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Mulia cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada salibnya. Sangat mudah Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu, pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu kami boleh menikmati berkat Tuhan, berkat keselamatan, anugerah yang besar yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Oleh karena Engkau mau mati bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya anugerah Tuhan besar bagi kami. Dan saatnya tiba Tuhan, kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapan yang lebih dari Tuhan buat hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu, kuasa otoritas Allah berdaulat dalam hidupnya, sehingga kami umat-umat-Mu, kami bebas untuk menikmati firman-Mu. Kami pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dapat berkat pemberian firman Tuhan, dapat kepada nama yang berkati. Haleluya. Semua bilang haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudara. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara bisa terkumpul bersama-sama di sini untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, mendapat kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Memang ibadah sekarang berbeda ya dengan ibadah-ibadah sebelumnya. Saya hari ini sudah 3 minggu berturut-turut khotbah di beberapa tempat dan akhirnya harus menggunakan alat seperti ini. Saya lupa saya bawa, jadi saya dapat tadi di sini. Biasanya saya bawa punya saya. Kenapa saudara? Karena kalau khotbah pakai masker kan suaranya jadi aneh. Terus kalau nggak pakai masker, nggak pakai face shield seperti ini, ya nggak enak juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarnya. Ya kalau ada kita berbicara, karena memang penularan dari coronavirus itu lewat ludah, lewat air lendir dan yang lain sebagainya. Tapi apapun itu saya mesti bilang sama saudara bahwa di tengah keadaan situasi boleh berubah, kondisi kita boleh berubah, tapi Tuhan kita tetap Tuhan yang ajaib dan Tuhan biasa. Haleluya. Ada hal yang ajaib yang saya tahu, yang Tuhan tanamkan dalam kita di hari-hari ini, bahwa kita nggak pernah bisa bertahan dalam satu tipe pola. Khususnya akhirnya kita harus mengakui bahwa kita harus belajar beradaptasi dengan perubahan demi perubahan. Tapi satu hal yang harus saudara ingat baik-baik, bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Ibadah kita, pola ibadah boleh berubah, gayanya boleh ibadah berubah, stylenya berubah, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dan saya pikir, ya saya nggak tahu kalau masih bisa kita kembali normal seperti sedia kala. Tapi kita harus belajar beradaptasi dengan new normal seperti ini, ya. Karena kalau kita akhirnya terlalu terbawa dengan romantisme masa lalu tentang ibadahnya yang harus seperti konvensional seperti dulu, ya kita nggak bisa maju-maju. Dan terobosan demi terobosan dikerjakan oleh gereja supaya jemaat tetap beribadah, dimulai dengan khotbah online di tempat saya. Sampai hari ini kami tetap membuka ibadah online, walaupun ada jemaat-jemaat
yang ikut beribadah, tapi tetap kami buka ibadah online untuk mereka yang nggak bisa hadir. Beberapa waktu lalu sebelumnya saya sudah buka, saya nggak mau ibadah online lagi supaya bisa bertatap muka. Yang datang cuma 3 orang, saudara. Terus saya tanya, kenapa nggak datang? Aduh, ngeri, takut, nanti dulu deh. Ya udah, kalau gitu saya tetap membuka ibadah online, dan kita harus belajar beradaptasi dengan ibadah itu. Nah, saya ingin kita bersama-sama buka kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang hari ini ingin saya bagikan bagi saudara dari Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-16. Coba buka kita, saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Nah, ada satu hal yang membuat saya dirugikan di masa pandemi COVID-19 ini. Di rumah aja, usaha saya 3 tahun untuk menurunkan berat badan itu menjadi sia-sia dalam 4-5 bulan terakhir ini. Bulan Januari berat badan saya itu 78-80 kg Januari. Februari ada kenaikan sampai 83 mungkin Februari. Dari Februari sampai hari ini, waduh, rusak timbangannya, saudara. Hiburannya cuma makan. Kadang-kadang cuma di rumah aja kan, naik turun tangga. Kamar saya di lantai 2. Kalau mau dari kamar ke ruang belajar, ruang tamu bawah, itu harus lewat ruangan makan. Dan bagi saya hiburannya itu cuma makan. Jadi makan, ya waduh, hampir lewat, hampir makan lagi. Malam-malam nggak bisa tidur, makan dulu. Sekarang berat badan saya 105 kg. Jadi saudara bisa bayangkan ya, usaha saya 3 tahun. Saudara kan pasti ingat saya khotbah dengan baju yang slim fit. Sekarang saya bukan memang mau pakai baju hitam, tinggal baju ini yang pas. Dulu baju-baju saya gede-gede, saya udah kasih pendeta-pendeta dari daerah datang, ini, wah, saya udah yakin udah gak mau naik nih badannya. Ya, karena 3 tahun, saya baru 3 tahun itu. Saya memang makannya diatur baik-baik, tapi memang gak ada yang pasti ya. Ayo kita buka dulu Yohanes pasalnya yang ke-16, 6 ayatnya yang ke-16. Yohanes 6 ayat 16. Kita akan baca sampai ayatnya yang ke-21. Oke, semua sudah dapat? Saya baca untuk saudara. Ini jadi aneh tulisannya karena pakai versi begini jadi berubah tulisannya. Agak dikit lu baca, gak apa-apa ya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sudah mereka berdayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Haleluya. Saya ingin bicara hari ini bahwa di dalam Yesus ada kepastian. Bilang sama-sama dengan saya, 2, 3. Di dalam Yesus ada kepastian. Saudara harus tahu bahwa hanya Yesus yang memberikan jaminan yang pasti. Bisa katakan amin? Saudara boleh berusaha, bekerja. Saudara boleh mengasuransikan diri saudara ke salah satu asuransi ternama terbaik yang ada di dunia ini. Tapi saya mesti bilang, asuransi tidak bisa menjamin hidup saudara. Yang bisa menjamin hidup kita adalah Tuhan Yesus. Saya punya sepupu, Pendeta Ludwig Saerang. 2 minggu lalu kami lagi meeting, saya juga mengajak pendeta gembala saudara untuk menjadi pengajar. Saya dan Pendeta Lodi lagi membangun sekolah Alkitab online. Karena ini peluang besar setelah masa pandemi saya praktisi pendidikan saudara. Saya lihat agak susah sekali kita pendidikan tatap muka. Jadi kami membangun sebuah lembaga pendidikan online, ya, online Bible Seminary.
Dan sementara kami meeting untuk mempersiapkan segalanya, Agustus ini akan dibuka. Kalau Bapak Ibu Saudara mau, ini bukan mau jadi pendeta, ingat baik-baik. Sekolah Alkitab ini bukan untuk jadi pendeta. Sekolah Alkitab ini untuk belajar firman Tuhan. Kalau Saudara terpanggil ya itu nanti ya. Saya ajak Pak Yance untuk juga menjadi pengajar di sekolah online tersebut. Kami lagi meeting, tiba-tiba dia dapat telepon dan mukanya berubah. Saya tanya, lo kenapa lo? Lo ini jatuh. Lo itu anaknya yang kedua. Kenapa jatuh? Jatuh dari sepeda. Terus kenapa? Tangannya patah. Waduh, saya bilang hati-hati loh, tangan patah. Saya waktu dia bilang tangan patah, saya nih saudara, anak saya 4 ya. Puji Tuhan 4 sehat-sehat tadi. Lalu ini yang kecil, yang tanya anak saya yang kecil yang aktif dulu, saya bilang ada tuh yang gede ini, yang kalau saudara turun ke bawah yang pakai baju merah gede, dia tuh yang dulu aktif kecil-kecil. Dan puji Tuhan ya, waktu dia kecil aja yang jatuh-jatuh begitu. Waktu dia udah mulai gede, enggak, dia udah mulai bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan enggak seaktif dulu. Anak ini patah saudara, saya langsung kebayang berapa biaya rumah sakitnya. Waktu saya kebayang biaya rumah sakitnya, Pastor Lodi bilang langsung telepon ke istrinya, coba antar ke rumah sakit terdekat. Mereka antar ke rumah sakit Omni Pekayon. Untuk perawatan 3 hari di situ saudara, di tangan ini dua tulangnya di sini yang patah, jadi langsung patah, langsung pisah begini. Itu jumlah total biayanya 87 juta plus 9 juta yang harus mereka bayar. Jadi 87 juta itu dibayar oleh asuransi. Dia ngomong begini ke saya, aduh untung ya, 2 minggu lalu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia telepon asuransinya untuk kasih naikin premi asuransi untuk saya kurang ngerti bagiannya, tapi katanya dibayar sesuai permintaan dokter. Biaya berapa biaya rumah sakit itu dibayar. 2 minggu lalu kejadian, 2 minggu kemudian. Terus saya ingat, ternyata asuransi nggak bisa kasih kepastian ke kita, nggak bisa berikan jaminan ke kita. Dia bisa jamin kalau kita sakit ada yang cover, tapi dia nggak bisa jamin kita akan baik-baik saja. Dia nggak bisa jamin kita akan sehat-sehat saja. Dia nggak bisa jamin kita tidak akan menghadapi masalah. Tapi Tuhan kita bisa menjamin banyak hal termasuk keselamatan kita. Katakan amin. Nah ceritanya begini saudara. Yesus itu kalau saudara baca ayat sebelumnya, ini ayat itu konteks dekatnya bicara begini. Setelah dia memberi makan 5.000 orang, setelah dia kemudian dieluk-elukan, ada sebuah pesta perayaan besar karena semua orang menjadi kenyang. Mereka mengharapkan Yesus itu menjadi raja bagi mereka, menyiapkan semua kebutuhan mereka. Mereka menginginkan Yesus itu menjadi pembebas bagi mereka. Secara teritorial waktu itu mereka dikuasai oleh Romawi, dan mereka mau supaya Yesus itu tampil sebagai superhero bagi mereka untuk membebaskan segala-galanya. Dan di sore hari menjelang malam Yesus bilang begini kepada murid-murid, kalian bertolak ke seberang, ya, tunggu aku di seberang. Saya mau bilang begini, yang pertama tentang jaminan dari Tuhan, bahwa Tuhan menjamin persoalan yang kita lalui itu dia ketahui. Amin. Dia menjamin bahwa masalah yang akan kita hadapi sudah diketahui lebih dulu oleh Yesus. Kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah omniscience. Dia sangat mengetahui segala-galanya. Dia omnipotent, dia sangat berkuasa, dan dia omnipresent, dia ada di mana-mana. 2-3 hal ini melekat dalam kealahan Yesus. Pada saat dia meminta murid-murid bertolak ke seberang, pada saat yang sama dia ada dalam segala waktu. Dia tahu di seberang sana 2-3 mil jauhnya mereka akan menghadapi masalah. Jangan saudara pikir Yesus gak tahu murid-murid akan menghadapi masalah. Yesus tahu. Terus kenapa Yesus minta mereka menyeberang? Karena dia memberikan jaminan masalah di depan sudah dia ketahui lebih dulu. Kita sedang berhadapan dengan persoalan hari ini Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang kita ada pada situasi yang baik-baik. Enggak, kita ada dalam keadaan yang gak baik. Situasinya gak enak, berbeda dengan 6 bulan sebelumnya, berbeda dengan setahun sebelumnya. Kita berbeda dengan keadaan yang kita enjoy. Sekarang segalanya berubah. Tapi dengar baik,
ada jaminan dari Tuhan bahwa Yesus tahu keadaan ini kita akan lewati. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melepaskan kita dari genggamannya. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Dia membiarkan kita melewati badai. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan, Engkau sengaja membawa kami ada dalam keadaan seperti ini. Enggak. Yesus tahu kita ada dalam kondisi ini. Dan kalau Dia tahu, Dia memberikan jaminan bahwa dalam kemahatauannya, Dia tahu kondisinya dan Dia tahu kemampuan kita. Haleluya. Haleluya. Saya teringat ketika Yusuf diberikan mimpi oleh Tuhan untuk bisa menjadi pemimpin. Dia utarakan mimpinya kepada ayahnya. Ya, kakaknya nggak setuju. Yusuf akhirnya disepakati oleh kakak-kakaknya untuk dibunuh. Dimulai dari dibuang ke dalam sumur, diangkat, dijual ke saudagar yang akan pergi ke Mesir. Dari saudagar itu dijuallah ke rumah Potifar. Di rumah Potifar dia dihianati, ya, dia diceritain macam-macam. Dia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia dihianati. Ya, keadaannya berubah 180 derajat dari anak yang dimanja oleh bapaknya, kemudian akhirnya berada di dalam penjara. Ini sebuah keadaan yang gak baik. Ini sebuah keadaan yang tidak enak. Sebelumnya dia sudah mendapat mimpi, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang besar, untuk menjadi penguasa. Dia sudah dapat mimpi dan dia yakin mimpinya itu dari Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidupnya, haleluya, Tuhan harus bawa dia, mengizinkan dia berada dalam satu persoalan ke persoalan yang lain. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah Tuhan gak tahu persoalan itu ada di depan? Apakah Tuhan gak ngerti kakak-kakaknya sedang merencanakan kejahatan dalam hidupnya? Apakah Tuhan gak ngerti bahwa suatu saat dia akan digoda oleh Tante Pot, istri dari Potifar? Ya, Tuhan tahu. Kok Tuhan gak jaga? Kok Tuhan gak larang? Kok Tuhan gak bilang, oh ini ya, kakak-kakak dari Yusuf, kamu kesana kamu? Tuhan dengan kekuatan kuasanya bisa menghardik mereka demi mulusnya perjalanan Yusuf. Tapi Tuhan gak melakukan itu, karena Tuhan berkuasa atas segala situasi. Tuhan ngerti situasinya dan Tuhan ngerti kemampuan Yusuf. Kalau Tuhan ngerti kemampuan Yusuf, Tuhan juga memberikan jaminan Dia mengerti kemampuan saudara. Hari ini saudara sedang berhadapan dengan masalah ekonomi, Dia tahu saudara mampu melewatinya. Amin. Jaminan yang pertama, Yesus menjamin Dia mengetahui persoalan yang kita lewati. Dengan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, saya diingatkan baik-baik oleh Pak Yance, khotbahnya jangan lama-lama. Nah, seorang pengajar agak susah khotbah. Biasa saya kalau mengajar 15 menit pertama berintroduksi, ya. Jadi saya harus coba mengatur ritmenya supaya bisa kita selesai tepat waktu, ya. Yang kedua saya mau mengatakan begini, bahwa Yesus memberikan jaminan Dia berkuasa atas badai itu. Oh, haleluya. Dia tahu akan ada badai, tapi jaminan berikut rentetan dari itu bahwa Dia berkuasa atas badai itu. Dia berkuasa atas masalah saudara. Dia berkuasa atas situasi gak baik. Dia berkuasa atas COVID-19. Haleluya. Saya tidak sedang mengecilkan COVID-19, enggak. Tapi saya sedang membesarkan Allah saya yang luar biasa. Saya nggak bilang saudara bahwa saudara bisa datang di rumah sakit yang sementara dikumpulkan semua orang yang terinfeksi oleh virus corona dan saudara pergi ke sana, yang sementara saudara berdoa dan kemudian saudara berbahasa roh di sana dan saudara tengking. Kalau saudara tidak dapat karunia jangan ke sana, ntar saudara sakit loh. Ya, tapi saya mesti bilang begini, kalau akhirnya Tuhan mengizinkan kita lewat di fase ini, Dia berkuasa atas badai ini. Ada satu pendeta di Bekasi, wah itu luar biasa. Ini kesaksian hidup darinya. Ibunya
pendeta Nainggolan ya. Ibunya kena positif COVID-19, diisolasi. Iparnya meninggal dunia dan dia harus menjalani sebuah stigma dari semua orang bahwa gerejanya dan pastori itu menjadi klaster. Ini GPDI loh, saudara. GPDI Anugerah Bekasi yang sudah ada di tengah kota, ya. Bapak Pendeta Nainggolan almarhum gereja meninggal, waktu dia meninggal itu hari Kamis, Rabu atau Kamis dia meninggal. Hari Jumat si teman saya Jimmy, Pendeta Jimmy ini teman pastor yang juga itu katanya positif COVID-19. Dia mau dijemput oleh mereka yang memakai baju astronot itu, ya, mau dijemput dan dia bilang tunggu dulu, besok itu ada ibadah pemakaman dari salah satu jemaatnya, ya, dan dia pimpin ibadah pemakaman itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Waktu Sabtu mau dijemput dia bilang enggak, ini Jumat ini udah positif loh saudara, Jumat udah positif, ya, PCR menyatakan positif, swab menyatakan positif, ya. Sabtu Minggu dia bilang saya mesti pimpin perjamuan hari Minggu, perjamuan bulan Juli minggu pertama, hari Minggu. Nggak mungkin saya nggak pimpin, nggak ada, karena gereja udah mulai, udah nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Dia bilang setelah itu silakan jemput saya. Dan sementara ibadah dia bilang, Tuhan Engkau berkuasa atas ini. Saya mau menyaksikan kepada semua orang bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang besar. Dokter bilang, laboratorium bilang saya ini terinfeksi. Oke, saya terima itu, tapi saya percaya darah anak domba Allah telah menyembuhkan saya. Waduh, luar biasa. Setelah dia berpimpin ibadah, dia minum perjamuan, dia dijemput. Minggu malam dicek negatif. Mereka dokter bilang begini, besok cek lagi Pak. Besoknya cek negatif, dia belum bisa dikasih pulang. Selasa cek negatif, dia nggak dikasih pulang. Rabu cek negatif, baru dia dikasih pulang. Saya mau bilang bahwa Tuhan kita berkuasa atas segala situasi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau situasi ini harus kita lewati, kalau keadaan ini harus kita lewati, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Saya berhadapan dengan berbagai persoalan, saya berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup saya. Tapi di tengah keadaan dan masalah yang saya hadapi, Tuhan saya berkuasa atas segala masalah. Bapak Ibu dengar, kalau hari ini saudara sementara dihantam oleh gelombang yang besar, kalau hari ini saudara dihantam oleh badai yang besar, kalau hari ini saudara sedang dihantam oleh gelombang yang bertubi-tubi, dengar baik. Yang pertama, Tuhan berikan jaminan badai itu diketahui oleh Dia. Dan yang kedua, bahwa Tuhan berikan jaminan bahwa Dia berkuasa atas badai. Yang ketiga, yang terakhir, bahwa Tuhan memberikan jaminan pertolongannya tidak pernah terlambat. Bilang sama-sama saya. 2, 3. Tuhan berikan jaminan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Keadaan boleh bergoncang, situasi boleh waduh luar biasa, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Anak saya mau saksikan ini. Dia di bawah itu yang pakai baju merah, anak saya namanya Israel, ya, yang dulu kecil sekarang udah gede loh, 73 kg sekarang. Ya, dia baru masuk kelas 1 SMP. Mau masuk SMP nih. Waduh, saya sementara bergumul nih. Pergumulan saya masih ngontrak saudara. Saya masih ngontrak rumah tempat tinggal kami, saya kontrak. Pergumulan saya di kontrakan kami, sementara bergumul kontrakan, tiba-tiba saya ingat, saya masih bergumul, mesti masukin dia ke SMP. Semua orang sudah pada mendaftar, anak saya belum saya daftarin. Ya, tahu nggak, saya hari Senin 2 minggu lalu ya, minggu lalu mungkin mulai belajar, saya baru daftarin anak saya hari Sabtu. Orang-orang jauh sebelumnya langsung cari SMP terdekat dan mendaftar. Saya mulai pertama saya berpikir anak ini saya kirim ke Manado. Untuk kirim ke Manado, yang pertama di sana bebas biaya sekolah. Di sana kan untuk masuk sekolah di sana mau negeri mau swasta itu gratis loh saudara. Ya sekolahnya, aduh aman nih.
Yang kedua, dia bisa bersama-sama dengan mertua saya. Mungkin dia bisa menemani mertua saya tinggal sendiri di sana. Itu pikiran saya. Dan ada konflik batin. Kenapa saudara? Karena anak ini cukup dekat dengan saya. Ya, cukup dekat dengan saya. Kemana-mana saya ajak. Semua anak dekat ya. Tapi ini ya, kalau saya pelayanan, dia semua. Kalau saya ikut pelayanan, tapi Ayel ikut ya. Ayel kan asisten papi. Jadi dia ikut kemana saya pelayan, dia suka ikut melayani. Bahkan kalau saudara tanya, kamu mau jadi apa? Pendeta. Maunya jadi pendeta. Saya nggak tahu dia mau berubah atau enggak. Tapi waktu dia dengar dia mau jadi pendeta, hati saya senang. Nah, dalam keadaan seperti itu saya berdoa, Tuhan, coba saya mau ada sebuah keajaiban Tuhan terjadi. Nggak muluk-muluk saudara, saya berdoa untuk tiketnya ke Manado. Itu doa saya. Tiba-tiba saudara, ya, di hari Kamis, hari Sabtu saya masukkan daftarin anak saya. Hari Kamis saya ditelepon oleh salah satu jemaat Tuhan. Tanya, si Israel gimana? Dia jadi ke Manado nggak? Saya bilang iya, rencana mau bawa ke Manado. Nggak usah Pak, anaknya nggak usah dibawa ke Manado. Emang gimana? Di sini aja. Itu dia punya ada anak ponakannya sekolah di Strada Bekasi. Coba deh saya tanyain, di Strada itu masih bisa kok, masih terima? Saya bilang bukan cuma Strada, ya, yang masih terima, sekolah-sekolah lain juga masih terima. Cuma kan persoalannya waktu mau daftarin Bapak Ibu Saudara ya. Ini udah sekian bulan ibadah online, terus tiba-tiba mesti daftarin anak di salah satu sekolah, aduh biayanya cukup besar. Ya saya nggak mengecilkan Tuhan saya, tapi saya lihat realita yang ada waktu itu. Tiba-tiba dia bilang, udahlah, tak saya telepon ya. Dia telepon semua, urus semua. Tiba-tiba saya dapat email, anak saya sudah diterima, tinggal masukin berkas. Ya, saya tanya berapa semua ongkosnya, katanya udah lunas, udah dibayar oleh seseorang. Itu pertolongan Tuhan tepat waktu, saudara. Haleluya, haleluya. Keadaan ini nggak baik, tapi apakah kita akan dihantam oleh keadaan yang tidak baik ini? Iya, kalau kita nggak percaya Tuhan. Iya, kalau kita nggak ngerti bahwa Tuhan punya jaminan yang luar biasa. Iya, kalau kita nggak ngerti bahwa pertolongan Tuhan itu dahsyat dan ajaib untuk kita. Iya, kalau kita hanya pasrah-pasrah saja. Tapi kalau kita ngerti jaminan Tuhan ajaib, yang pertama dia menjamin persoalan di depan, dia tahu. Yang kedua dia mampu mengatasi persoalannya itu. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, bahwa dia datang tepat pada waktunya. Mungkin kedatangannya kita nggak ngerti dengan cara bagaimana. Saya kedatangan Tuhan menolong saya lewat salah satu jemaat. Ya saya nggak tahu pertolongan Tuhan seperti saudara-saudara anggap itu hantu, seperti murid-murid berkata itu hantu. Ini nggak benar, ini hantu nih yang datang. Masa tiba-tiba ada yang pakai putih mungkin jalan di atas air mendekati mereka, semua teriak hantu-hantu. Tapi apa yang mereka sangka hantu, itu justru yang datang menolong mereka. Kadang-kadang pertolongan Tuhan datang tidak kita sangka-sangka. Makanya saya mau mengajar saudara untuk selalu berprasangka baik dalam hidup ini. Jangan pernah sangka buruk, selalu sangka baik kepada orang. Orang mungkin mau menjahati saudara, sangka baik aja, berpikir yang baik aja. Keadaan makin tidak baik hari ini, berpikir yang baik saja. COVID-19 menyerang wabah di Indonesia, berpikir yang baik aja. Kenapa? Di situ ada pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya yakin jemaat Kota Wisata akan terus bertumbuh menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Gak peduli keadaannya seperti apa, gak peduli situasinya seperti apa, tapi yang saya tahu, jaminan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tangannya terbuka,
kuasa Allah. Haleluya. Yang lain ditolong, saya juga Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan tolong, bilang semua pada Tuhan bahwa Kau penolong kami Tuhan. Ada penolong yang ajaib dalam setiap hidupmu. Ada penolong yang ajaib dalam setiap kondisi hidup saudara. Hari-hari ini kita harus berhadapan dengan kenyataan dan realita yang bertentangan dengan nurani kita, yang bertentangan dengan asas-asas kehidupan kita yang normal. Tapi percaya ada jaminan Tuhan, ada sebuah kesempatan baru untuk kita bisa menaklukkan badai. Ada sebuah kesempatan baru untuk melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan. Angkat hati saudara, bilang pada Tuhan, kalau lain ditolong, kalau lain Tuhan bisa sembuhkan, kalau masalah lain Tuhan bisa atasi. Masalahku hari ini Tuhan atasi, persoalanku hari ini Tuhan atasi, keadaanku hari ini Tuhan pulihkan, dan hidupku akan terus dipromosikan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kepastian dari Tuhan. Terima kasih untuk ketepatan waktu Tuhan menolong kami. Sekalipun badai menerpa, sekalipun gelombang besar datang, Tuhan tetap Tuhan. Engkau tetap Allah yang ajaib. Engkau tetap Tuhan yang kami sembah dan tidak pernah
memastikan hidupmu selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami gak peduli keadaan boleh seburuk apapun. Yang kami tahu Tuhan kami hidup. Tuhan kami memberikan kekuatan dan jaminan pasti. Berkati terus jemaat di sini. Apa saja yang mereka kerjakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pribadi usaha, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Pastor Yanca dan Ibu Ratna yang dalam perjalanan kembali dari Bambu ke tempat ini. Kami berdoa supaya pertolongan Tuhan ada atas mereka. Berkati pemimpin kami ini Tuhan, pemimpin dalam organisasi kami, pemimpin di gereja ini, pemimpin di tengah masyarakat, di tengah jemaat. Kami berdoa supaya ada hikmat akal budi Tuhan, ada pengurapan ilahi, ada kuasa dari tempat yang maha tinggi menaungi hamba-Mu ini Tuhan. Dan dalam nama Yesus ada promosi baru dari Tuhan terjadi atas hidupnya. Terima kasih. Kami yakin semua pelayan yang sudah mengambil bagian di sini terus diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami syukuri, kami terima firman-Mu dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayan Bapak Pendeta Dini Sayara telah memberkati pelayan Bapak dan keluarga. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Yang pertama adalah persembahan masih dilakukan dengan cara transfer untuk operasional dan pembangunan ke rekening BCA 128-145-5872 atas nama Bapak Dedi Chandrinata, yaitu Bendahara DPD Kota Wisata. Dan untuk persembahan persepuluhan bisa ditransfer melalui BCA 7400-516-574 atas nama Bapak Yanca Manarek, Bapak Gembala. Lalu untuk kegiatan ibadah wadah masih dilakukan secara online, seperti ibadah online anak-anak sekolah minggu melalui channel YouTube GPKP Pelnak DPDI pada jam 4 sore. Jadi untuk seluruh orang tua, anak-anaknya mohon dibimbing, mohon didampingi dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kemudian ibadah online tetap dilakukan pada jam 5 sore di channel YouTube GPDI Kota Wisata. Lalu untuk kegiatan komsel masih dilakukan secara online pada hari Rabu jam 7.30 melalui grup call pada aplikasi lain. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau bergabung dan belum ada di grup lainnya bisa kontak ke saya sendiri, Hannes, atau Bapak Cipto. Jadi bisa di-invite ke grup lain. Kemudian doa pagi dilakukan di rumah masing-masing pada hari Sabtu jam 6 sampai jam 7 pagi. Kemudian ibadah remaja masih dilakukan secara online pada hari Sabtu jam 6.30. Biasanya ibadah remaja ini dilakukan lewat Zoom. Jadi ini terbuka untuk jemaat yang mau mengikuti juga boleh. Lalu mesbah doa keluarga masih dikirimkan setiap malam oleh Bapak Gembala. Jadi kita harap kita bisa mengikuti dengan baik. Ada pedoman ayat dan pujian yang bisa kita naikkan tiap malam bersama keluarga. Lalu ibadah minggu seperti yang kita lakukan hari ini sudah mulai offline pada jam 8 pagi di gereja. Dan mohon mendaftar dahulu, bisa pendaftaran dibuka di hari Jumat. Jadi setiap jemaat yang mau ikut beribadah mohon mendaftar dulu di kekuasaan. Dan juga tetap ada ibadah online pada jam 5 sore. Lalu sama-sama kita doakan Bapak Gembala dan Ibu Gembala keluarga yang dalam perjalanan kembali ke Temanggung, ke tempat ini kita doakan biar sampai di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Demikian pengumuman untuk gereja kita selama kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Mungkin ada tambahan pengumuman Bapak? Tidak ada? Oke, baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Menaikkan pujian dan syukur. Nanti doa akan ditutup oleh Bapak.
dengan waktu yang disiapkan. Kami percaya bahwa sepanjang minggu ini kami akan melihat janji-janji Tuhan terjadi atas hidup kami. Berkati usaha umat Tuhan, apa saja yang disentuh oleh mereka menjadi berkat dalam nama Yesus. Promosi Tuhan terjadi atas hidup mereka, pertolongan dan limpah campur tangan Tuhan nyata atas hidup mereka. Pegang terus tangan mereka, jangan lepaskan mereka. Bawa mereka berjalan dalam keajaiban-Mu, bawa mereka menikmati janji-janji-Mu, bawa mereka melihat kasih karunia-Mu yang besar dan ajaib. Hamba berdoa, biarlah pengalaman-pengalaman rohani dari Tuhan nyata atas setiap keluarga mereka. Damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, sukacita Tuhan, itu nyata bagi setiap keluarga, dari orang tua sampai anak cucu mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami berdoa untuk perjalanan kembali dari Pastor Yance dan Bu Ratna. Ada pimpinan Tuhan, ada covering dari kekuatan kuasa Tuhan, sehingga di mana saja mereka berada, kendaraan yang mereka kendarai sampai ke tempat ini, Tuhan melindungi dan Tuhan memelihara. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, umat-umat Tuhan sekalian. Ini tangan-tangan kami yang terangkat. Kami menyerahkan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Pegang terus tangan kami, jangan lepaskan kami. Bawa kami menikmati janji-janji Tuhan atas hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan membawa berkat, penuh berkat, curahan berkat, berkat jasmani dan berkat rohani. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus putranya yang ajaib, yang mati dan bangkit untuk kita sekalian. Pertolongan, pengasihan, kasih karunia, karunia-karunia rohani dan buah-buah rohani yang dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Mulai siang hari ini sampai seterusnya, selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kami untuk menikmati surga yang kekal, Yerusalem baru, untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dalam satu nama ajaib kami panjatkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.